Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Mus. Iya, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Gimana anaknya? Masih suka nangis kalau Bapak berangkat sekolah? Iya, Bu, itu masih terngiang-ngiang dengan orang tuanya, terutama bapaknya tuh. Sayang sama bapaknya ya. Iya, Bu. Gimana Pak persiapan observasinya? Apakah udah Oh, dipersiapkan? sudah siap, Bu. Ini RPP-nya, Bu. Oh, Bisa iya. dilihat ini. Ini ya. Judulnya tentang teks Non-fiksi. non-fiksi. Kalau boleh Ibu tahu tujuannya apa untuk tujuan pembelajaran? Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, Bu, itu mengidentifikasi teks non-fiksi itu yang pertama. Yang kedua itu menyajikan dari hasil tadi ke depan kelas. Presentasi Iya, Pak ya. presentasi, Bu. Supaya anak-anak percaya diri ya. Iya, Bu. Tampil ke depan kelas. Salah satu tujuannya. Kemudian kalau boleh Ibu tahu strategi yang mau Bapak pakai? Ya, Strateginya apa ya? saya berusaha untuk menggunakan strategi deep learning, Ibu. Karena ini kan pembelajaran mendalam seperti itu, mulai dari mengidentifikasi, kemudian menyajikan materi, kemudian nanti diakhiri dengan kegiatan refleksi seperti itu, Ibu. Deep learning. Iya. Langkah-langkahnya seperti apa Pak? Langkah-langkahnya pertama nanti mungkin kita siapkan dulu, Ibu. Pertama kita membentuk kelompok, Ibu ya. Mungkin minta masukan, Ibu, untuk kelompok nanti kita bentuk di saat proses pembelajaran atau sebelum prosesnya, Ibu. Mohon masukan, Ibu. Kalau menurut Ibu sebelum proses itu sudah diberitahu iya. tujuan pembelajarannya, kemudian asesmen yang mau Bapak pakai itu, Iya. jadi anak-anak siap, kelompoknya juga sudah dibagi. Oh, betul. Jadi begitu proses kegiatannya, kegiatan pembelajarannya jalan sudah nggak bingung lagi anak-anak. Oh gitu, Bu. Nanti untuk prosesnya mungkin diawali kita pengenalan dulu, Bu, terhadap teks non-fiksi. Mungkin nanti anak-anak akan kita bawa ke sebuah perpustakaan, karena kita juga ada perpustakaan. Terus yang kedua nanti langkahnya setelah itu mereka akan berusaha membuat mind map, Bu, untuk mind map di menarik depan sekali kelas ya. ya. Kemudian nanti mereka menyajikan seperti itu dalam kelompok masing-masing dan kelompok lain menanggapi. Seperti itu, Bu, strateginya untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini. Kemudian untuk medianya Pak, apa ada media yang digunakan? Mungkin untuk pembelajaran medianya Bapak? tuh saya sediakan sudah, yaitu pertama mungkin non fiksi ya, Bu ya. Maka nanti kita sudah koordinasi juga tadi dari pengelola perpustakaan. Kemudian nanti saya perlu kertas plano, Ibu, yang kita perlukan. Kemudian spidol, Bu. Mungkin itu aja sih untuk media-media yang perlu kita gunakan pada kesempatan pembelajaran kali ini. Iya, nanti untuk alat-alat dan bahan itu Bapak bisa tanyakan ke bagian sarpas ya Pak ya. Siap, Bu, siap, Bu. Ya. Itu sudah sekolah sediakan. Bapak Terima kasih bisa, banyak, Bu, atas dukungannya, melapor Bu. aja ke bagian sarpas. Siap, Bu. Kemudian untuk asesmennya Pak, Untuk asesmen kita Sudah siap juga ya? sudah kita siapkan, Bu, di lampiran di EPP kita juga sudah saya siapkan. Jadi asesmen kita itu ada diagnostik, kemudian asesmen formatif dan diakhiri dengan asesmen sumatif, Ibu, seperti itu. formatif langsung sumatif gitu ya. Iya, Iya. Ya mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar ya Pak yang pembelajarannya. Selain asesmen tadi Pak, Iya. apa fokus yang mau diamati di kegiatan pembelajaran Bapak? Dari ketiga asesmen Ibu, itu tadi, Bu, saya mohon dibantu untuk kegiatan asesmen formatif, Bu. Saya ingin menilai keterlibatan siswa di dalam kegiatan kelompok, Bu. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan asesmen yang saya harapkan nanti dengan bantuan Ibu, tujuan pembelajaran kita akan tercapai. Kapan kira-kira mau dilaksanakan? Untuk pertemuan ini mungkin besok di jam pertama, Bu, untuk kelas 5. Kelas 5 ya, baik. Kalau begitu besok Ibu akan siap di jam pelajaran pertama di kelas 5. Betul. Untuk hari ini Ibu cukupkan diskusi kita Pak ya, sampai ketemu besok. Ibu ucapkan terima kasih. Iya, Bu. Sampai ketemu, Ibu. Iya, sampai ketemu. Saya tunggu nanti di kelasnya ya, Ibu. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak? Alhamdulillah, Bu, sehat. Tadi kan kita sudah melakukan observasi pembelajaran ya. Bagaimana perasaan Bapak tadi? Perasaan saya sangat bahagia, Bu, dan saya juga merasa tertantang karena tadi Ibu mendampingi saya di dalam kelas. Karena seperti biasanya kalau kita dalam proses pembelajaran hanya saya sendiri,
Dan pada kesempatan ini saya didampingi oleh Bu. Selain saya antusias, juga ada merasa deg-degan Bu, seperti itu. Kalau Ibu lihat tadi ya, Ibu perhatikan anak-anak tuh antusias sekali di pembelajaran Bapak itu. Terima kasih. Pada berebut, mau maju, mau Iya. presentasi. Berarti itu anak-anak sudah memahami materi yang Bapak sampaikan itu, atau mungkin mereka tertarik dengan metode pembelajaran yang Bapak sampaikan. Iya, Bu. Memang tadi sebagian besar dari hasil asesmen tadi Bu, rata-rata mereka aktif lah untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini. Menurut Bapak letak keberhasilan pembelajaran Bapak di mana? Saya tadi melihat mereka antusias sekali Bu di dalam kegiatan pembelajaran, terutama ketika mereka saya ajak ke dalam perpustakaan Bu, mereka senang sekali memilih buku bacaan yang mereka kehendaki sesuai dengan keinginan masing-masing Bu. Jadi mereka rasa tertantang dan antusias untuk memilih buku. Saya buku ini, gitu seperti itu Bu. Itu sih menurut saya indikator ketercapaian pada saat ini Bu. Termotivasi. Iya, mereka sangat termotivasi karena biasanya kita belajar di dalam kelas, mereka kita bawa sekali lagi ke dalam perpustakaan. Kalau dari hasil belajarnya apa sudah Bapak koreksi? Untuk asesmen formatifnya belum sih Bu, untuk yang sumatifnya sudah Ibu. Alhamdulillah kurang lebih 80% siswa dari 30 itu sudah mencapai ketuntasan kriteria yang kita harapkan Ibu. Wah, luar biasa sekali Ya, Pak. namun ada perlu perbaikan sih Bu di beberapa hal. Apa itu kesulitannya Pak? Wah, kesulitannya itu Bu, ketika mereka terutama pada asesmen formatif Bu, saya lihat masih banyak ada sebagian siswa yang kurang aktif di dalam menyampaikan. Tadi kan kita menampilkan mind map ya Bu ya. Nah, ketika saya suruh siswa itu menyampaikan hanya satu orang seperti itu Bu, yang lainnya cuma Waktu dia, formatif ya, waktu formatifnya. Padahal waktu pembelajaran aktif ya. Ketika dia menyampaikan hasil gagasan mereka itu Bu, cuma ketuanya aja seperti itu, yang lainnya cuma diam. Nah, itu sih Bu yang perlu kita perbaiki ke depannya mungkin Bu. Menurut Bapak perbaikan yang bisa dilakukan apa? Setelah saya pikir-pikir tadi, saya mungkin ada satu hal yang ketinggalan Bu, yaitu saya belum membagi peran Bu di dalam kelompok, itu yang saya lupakan. Jadi tidak ada, terlewat. Mungkin kedepannya akan saya bagi peran masing-masing di dalam kelompok itu, sehingga waktu mereka presentasi itu mereka sudah tahu tugasnya masing-masing. Seperti itu Bu, mungkin kedepannya. Wah, luar biasa Pak ya. Mudah-mudahan rencana upaya perbaikan Bapak ke depannya bisa dilaksanakan, berjalan dengan lancar dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Mudah-mudahan Ibu, di atas dukungan Ibu. Ibu sangat mengapresiasi apa yang Bapak kerjakan. Ibu rasa sampai di sini saja berdiskusi kita. Ya Bu. Mudah-mudahan kedepannya apa yang Bapak rencanakan bisa dilaksanakan. Ya, saya juga ucapkan terima kasih Bu sudah memberikan masukan-masukan kepada saya, sehingga nanti saya bisa mengaplikasikan apa yang Ibu berikan, sehingga kegiatan pembelajaran kita secara khusus kelas saya dan secara umum sekolah kita semakin berkembang dan maju Ibu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mu. Iya Bu, terima kasih Bu. Ini kan waktunya saya sudah mau ada kelas lagi. Oh iya. Mohon izin. Iya. Mungkin Bu, mari Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.